Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan 10 soal, sekarang kalian perhatikan pembahasan dari soal-soal tersebut. Baik anak-anak, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ada 2 paragraf yang terdiri dari 17 kalimat. Pertanyaannya, istilah yang bermakna sama digunakan pada kalimat-kalimat berikut, kecuali. Nah, jawaban untuk nomor 1 yaitu yang B. Pembahasannya, perhatikan kalimat pada nomor 10. Sebelumnya, peneliti lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Kemudian perhatikan kalimat pada nomor 11. Para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama azoene yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Dalam kedua kalimat tersebut, kita tidak dapat menemukan kata yang maknanya sama. Sekarang perhatikan opsi lainnya. Pada kalimat nomor 5, terdapat kata penderita dan pada kalimat 8 terdapat kata pasien yang artinya sama. Pada kalimat nomor 3 terdapat kata ampuh dan pada kalimat nomor 14 terdapat kata efektif. Keduanya bermakna manjur atau mujarab bila berkenaan dengan obat. Pada kalimat nomor 15 terdapat kata resistensi dan pada kalimat nomor 17 terdapat kata kekebalan. Keduanya memiliki makna yang sama, yakni daya tahan. Pada kalimat nomor 4 terdapat kata komponen dan pada kalimat nomor 16 terdapat kata unsur. Keduanya bermakna bagian. Soal nomor 2. Pertanyaannya, setelah aksi pembumihangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Bentukan kata yang dimiringkan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, kata pembumihangusan terdiri dari 2 kata dasar, bumi dan hangus. Proses pembentukannya, bumi hangus, kemudian menjadi membumihanguskan, kemudian menjadi pembumihangusan. Sama prosesnya dengan kambing hitam, menjadi mengambing hitamkan, kemudian menjadi pengambing hitaman. Perhatikan juga penulisannya digabung. Soal nomor 3. Imbuhan yang tidak mempunyai alomorf adalah. Jawabannya yang A. Pembahasannya, alomorf adalah variasi bentuk
dari suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Misalnya, awalan me beralomorf menjadi me, kemudian men, kemudian mem, kemudian men menggunakan y, kemudian menjadi meng, dan bisa menjadi menge. Imbuhan yang tidak beralomorf yaitu di, ke, dan se. Selanjutnya, soal nomor 4. Pertanyaan, penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD itu ejaan yang disempurnakan, terdapat pada kalimat, jawabannya yang E. Pembahasannya, penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat, kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Adapun untuk kalimat yang lain, seharusnya menjadi seperti berikut. Lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Kemudian pilihan yang berikutnya, di sana ada harimau loreng, pinguin, dan gorila. Perhatikan tanda bacanya, dipisahkan dengan tanda koma. Kalimat yang berikutnya, emosi muncul dari detail, katanya. Nah, di sini karena bentuk kalimat langsung, maka diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kalimat yang berikutnya, kami semua akan berangkat minggu ini. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Pertanyaannya, kata yang harus diperbaiki pada teks di atas adalah, jawabannya yang C. Pembahasannya, kata yang harus diperbaiki penulisannya dalam teks tersebut adalah kata mara bahaya dan kata pasca kemerdekaan. Sesuai dengan kamus, kata mara bahaya seharusnya ditulis terpisah, yaitu mara dan bahaya. Selain itu, kata pasca kemerdekaan seharusnya ditulis tanpa tanda hubung, yakni pasca kemerdekaan. Opsi lainnya, kata laiknya memiliki kata dasar laik. Kata tersebut sudah benar penulisannya sesuai dengan kamus. Kemudian kata masyhur sudah ditulis sesuai dengan kamus. Kata menahbiskan memiliki kata dasar tahbis yang jika diberi imbuhan menasal, di situ ada huruf N besar, N itu artinya nasal, huruf nasal, menjadi lesap. Soal nomor 6. Di sini ada satu paragraf yang terdiri dari 10 kalimat. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 yaitu kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada
Jawabannya yang B. Pembahasannya, kata acuan adalah bagian dari kohesi yang digunakan untuk memadukan hubungan di antara kalimat di dalam paragraf. Kata acuan dapat mengacu ke kalimat sebelumnya atau setelahnya, tetapi umumnya lebih banyak mengacu ke informasi kalimat yang berdekatan dan muncul sebelumnya. Hal apa yang berubah akibat internet? Kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu pada kalimat nomor 3. Terkait dengan keutamaan musik sebagai hiburan yang ditawarkan di kafe. Gaya hidup yang didominasi musik ini kemudian berubah karena internet. Kafe tidak hanya menawarkan musik, tetapi juga hadir sebagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif di media sosial. Terdapat pada kalimat nomor 5. Selanjutnya soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ada satu paragraf yang cukup panjang di sini. Terdapat 15 kalimat. Yang ditanyakan pada soal nomor 7 yaitu alasan ketidakhematan pada kalimat yang terdapat pada teks di atas adalah, jawabannya yaitu yang D. Pembahasannya, kalimat pada nomor 12 yaitu, hal yang tidak kalah penting adalah selalu melakukan pemanasan dulu sebelum berlari. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata dulu dan sebelum secara bersamaan. Hal itu membuat kalimat tidak memenuhi syarat kalimat efektif, yaitu dari segi kehematan kata. Jika sudah diberi keterangan sebelum pada klausa satunya, tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata dulu pada klausa lainnya. Jadi, seharusnya digunakan kata sebelum saja. Soal nomor 8. Pada soal nomor 8, ada dua paragraf yang terdiri dari 12 kalimat. Pertanyaannya, apa kelemahan yang ada di dalam paragraf kedua? Jawabannya yang D. Pembahasannya, jawaban yang D yaitu kalimat nomor 10 yang berbunyi, seperti diketahui, Bali ada cukup banyak ritual Hindu yang rutin dilakukan. Pada kalimat di atas, terdapat dua subjek yang berbeda. Yang pertama yaitu subjeknya ada kata Bali dan ritual Hindu yang rutin dilakukan. Tetapi hanya terdapat satu predikat, yang predikatnya tidak dapat berpasangan dengan satu dari kedua subjek tersebut. Subjeknya di sini berbunyi ada cukup banyak. Hal ini menyebabkan hubungan fungsi kalimat menjadi tidak jelas. Kalimat tersebut menjadi tidak jelas inti atau gagasan kalimatnya.
Oleh karena itu, kata di harus diletakkan sebelum kata Bali. Demikian sehingga fungsi-fungsi dalam kalimat akan menjadi jelas. Kalimat tersebut seharusnya yang benar yaitu seperti diketahui di Bali ada cukup banyak ritual Hindu yang rutin dilakukan. Berikutnya soal nomor 9. Pada soal nomor 9, di sini ada dua teks, yaitu ada teks A dan teks B. Yang ditanyakan yaitu apa simpulan dari kedua teks tersebut? Jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang C. Pembahasannya, pada teks A, topik yang disampaikan dalam teks ini adalah mengenai kekecewaan Menhub atas tindak vandalisme yang terjadi dan harapannya agar vandalisme ini adalah yang pertama dan terakhir. Informasi ini didapatkan dari dua gagasan utama di kalimat pertama tiap paragraf. Pada teks B, topik yang disampaikan di dalam teks ini adalah mengenai kecaman Menhub terhadap aksi vandalisme di MRT dan keinginan Menhub agar kepolisian mencari dan menangkap pelakunya. Informasi ini terdapat di dalam gagasan utama pada kalimat pertama di tiap paragraf. Dengan mengetahui persamaan topik kedua teks, simpulan yang tepat atas kedua teks tersebut adalah Menhub kecewa atas tindak vandalisme di MRT dan meminta kepolisian menangkap pelaku. Soal nomor 10, soal yang terakhir. Pada soal nomor 10, ada satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri teks di atas? Jawaban dari soal nomor 10 adalah yang E. Pembahasannya, untuk mengakhiri teks atau paragraf, dibutuhkan kalimat yang koheren dengan gagasan utama. Kalimat ini bisa menjadi konklusi atau simpulan akhir, atau bisa juga menambah pemerincian atau penjabaran suatu hal yang menjadi topik. Gagasan utama paragraf di atas terdapat di kalimat nomor 2, mengenai larangan memainkan gawai sebelum tidur. Kalimat 3, 4, dan 5 yang berupa gagasan penjelas menginformasikan alasan mengapa kita tidak boleh melakukannya. Kalimat yang koheren untuk mengakhiri informasi ini adalah kalimat yang mengandung konklusi atau informasi tersebut, yaitu sulit tertidur setelah bermain gawai. Soal nomor 10, soal